Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 14 November tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan bab 13 ayat 1 sampai 9. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin ataupun badai, gugusan bintang-bintang, atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya, mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insaf karenanya betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal Pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian, dalam hal ini mereka hanya sedikit saja salahnya, sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena sibuk mengamat-amati karya-karya Allah dan menyelidikinya. Mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat, sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun, mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu,
orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup dalam kebenaran dan cinta kasih. Tampaknya apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini agak menakutkan. Bacaan itu berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada zaman Anak Manusia. Sama halnya juga dengan zaman Lot. Saat-saat itu merupakan hari-hari yang mengerikan dan mencekam ketika orang-orang pada masa itu mengalami malapetaka, kesulitan dan keputusasaan. Namun, memikirkan masa depan seperti itu merusak harapan dan kebahagiaan kita, serta menciptakan ketakutan dan kecemasan. Bukanlah tujuan utama Yesus menyampaikan perkataan tentang kedatangannya yang kedua kali sebagai hal yang menakutkan. Tujuan Yesus adalah untuk memperkuat harapan dan keyakinan kita, kepercayaan dan iman kita, untuk hanya mempunyai satu tujuan hidup, yakni keselamatan. Pesan utama yang hendak disampaikan Yesus dalam perikop ini adalah siapapun yang mencoba mempertahankan nyawanya akan kehilangannya, dan siapapun yang kehilangannya akan menjaganya. Ingatlah istri Lot dalam perjanjian lama. Ketika memikirkan harta dan rumahnya, ia memalingkan mukanya
tindakan yang dilarang dan tidak diizinkan oleh Tuhan. Istri Lot begitu terikat pada materi, pada harta bendanya. Ia menganggap semua itu lebih berharga dan lebih penting daripada firman Tuhan. Dan ia sengaja mengabaikan firman Tuhan. Pada akhirnya, ia mati menjadi tiang batu seketika setelah ia memalingkan mukanya. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sesuatu yang relevan yang bisa kita petik dari pengalaman ini. Kisah istri Lot hendaknya menyadarkan kita bahwa keterikatan pada materi dan harta benda adalah sikap yang melekat pada dunia fana sebagai cara orang dunia memelihara nyawa. Yesus berkata bahwa barang siapa ingin memelihara nyawanya akan kehilangannya. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita perlu melepaskan rantai keterikatan terhadap dunia yang mungkin telah membelenggu kita selama ini, berupa kesenangan dunia yang mengalahkan kekudusan, nafsu akan uang, dan barang yang mematikan kejujuran, kepentingan diri yang mengalahkan kemurahan hati dan cinta kasih. Kenikmatan dunia yang mengalahkan pelayanan kasih dan pengorbanan diri, serta kebebasan penuh yang mengalahkan iman akan Tuhan. Semoga kita menjadi umat beriman yang rela berkorban, hidup dalam kebenaran dan cinta kasih, karena itulah cara yang sesungguhnya kita memelihara hidup atau nyawa kita sampai hidup yang kekal. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.